Halo teman-teman semuanya, selamat datang lagi di channel Steve's Learning Note. Masih bersama saya Steve dan masih di playlist 100 hari belajar Python. Dan sekarang kita masuk ke hari 41. Dan di hari 41 ini kita akan belajar tentang HTML. Wow. Sudah lama sekali saya tidak ngoding pakai HTML ya teman-teman. Nah ini, kalau kalian lihat ya, day 41 ini Introduction to HTML. Oke, jadi memang dari hari 41 ke depan ini kita akan membuat project yang related dengan web ya. Nah ini contohnya di hari 45 ini kita akan belajar web scraping pakai Python ya, Beautiful Soup. Nah jadi kita perlu belajar dulu fundamental web development seperti HTML dan CSS. Di hari 41 ini nanti kita akan diminta untuk membuat website seperti ini ya teman-teman. Ya, as simple as this. Jadi memang pure cuman HTML aja, kayak isinya kayak biodata. Oke. Saya sendiri sudah cukup lama ya berpengalaman di website development, kurang lebih 4,5 tahun saya ngoding di front end ya, sebelum akhirnya migrate full ke backend. Ya, saya pernah kerja di perusahaan namanya ini ya, saya kasih lihat. Saya pernah kerja di perusahaan yang namanya gositus.com. Ini tuh dulu waktu saya kerja di sini dia cuman website development aja teman-teman. Nah sekarang dia sudah ada ada brand and design ya, ada foto video production dan digital products. Nah ini keren ya websitenya. Wow, lihat kliennya keren-keren ya. Kita lihat view more client. Nah ya, ini teman-teman salah satu tempat yang saya rekomen kalau kalian mau cari software house website development ya, di sini ya. Kalian bisa cari aja kalau mereka punya lowongan kerja. LG ya dulu sempat bikin juga tuh website, bukan website ya, Facebook apps ya buat LG, ada game di sana. Terus apa lagi ya? Nah ini Perki ini persatuan ini dokter jantung ya. Jadi dulu mereka mau buat web applications untuk menguji dokter, jadi kayak ujian online gitu serentak seluruh Indonesia ya kan. Terus dulu juga sempat bikin apalagi ya, Rectron, ini e-commerce ya dari Australia. Terus ada Salmon Shop ya, ini juga e-commerce. Superindo juga pernah bantu-bantu dikit. Nah ini masih banyak lagi nih di sini ya, keren. Jadi dulu itu kita bukan seneng ya, dulu itu kita pakainya ini nih teman-teman, open chart ya. Nah dulu itu teknologi stacknya apa namanya, LAMP ya. Apa nih, salah kayaknya. OpenCart ya. Dulu itu teknologi stacknya LAMP ya, Linux, Apache atau Nginx gitu, MySQL, PHP, itu aja teman-teman. Terus kalau bikin e-commerce dulu pakai OpenCart ya. Ini tuh kayak platform atau framework untuk bikin e-commerce ya, dan ini free, bisa di custom sesuai keinginan. Nah habis dari perusahaan tadi Gositus, pindah ke perusahaan berikutnya. Nah ini ya, Why Digital Asia. Nah ini kalau jadi cerita pengalaman ya, nggak apa-apa lah ya. Why Digital Asia, nah ini digital agency company. Nah ini websitenya lumayan ya, keren. Nah di sini juga sama, jadi website developer dan
lumayan banyak brand-brand besar juga yang kita buat ya di sini website ya. Nah, tadi saya sempat coba-coba lihat website-websitenya itu udah pada mati kebanyakan. Nah, ini saya coba pakai web archive.org, cuman nggak tahu kenapa nggak kelot ya. Ini juga saya coba cari nggak kelot. Nah, ada satu yang sukses kelot ya teman-teman. Itu adalah ini dia, keren ya. Hot Wheels Race Point bersama Indomart ya. Nah, jadi dulu tuh ada campaign Hot Wheels ya, kita buat website supaya orang bisa register ke website ini. Terus kalau mereka habis beli Hot Wheels ya di Indomart, itu struknya ada kayak code-nya, nanti mereka bisa redeem poin di sini. Nah, poinnya nanti bisa ditukar sama mobil-mobil yang limited edition nih yang ada di gambar kayak gini. Oke, nah ini lihat animasinya, cie keren ya. Nah, ini ada animasinya, wow ya, ini mobil-mobil yang bisa di redeem ya. Nah, ini ya, terakhir ini ada buat register sama login pakai Facebook. Nah, ini ada mobil Hot Wheels yang limited editionnya, yang super limited editionnya ya teman-teman, yang rare, yang cuma yang nggak dijual umum ya, cuman bisa dapet itu kalau dengan tukar poin. Ini saya punya satu di rumah teman-teman. Oke, nah itu sekilas pengalaman saya di bidang front end web development. Nah, sekarang kita akan kita akan coba bikin ini ya teman-teman. It's simple tapi ya ini kan namanya introduction ya. Kita bikin aja, oke? Oke. Sip, tes. Mantap. Nah, kita pakai PyCharm. Di D41 kita akan bikin aja HTML file ya teman-teman. Index ya. Kita kasih nama index, boom ya. Dan otomatis dia akan langsung bikin ini boilerplate-nya teman-teman ya. Boilerplate itu template. Nah, jadi saya jadi ingat ada website namanya HTML boilerplate ya. HTML boilerplate. Nah, ini ya. Jadi itu template, HTML template ya. Bisa download, terus nanti dia nyiapin HTML dan CSS boilerplate ya. Include apa nih? Include analytic icons, ada modernizer, ini JavaScript ya kayaknya, normalize CSS ya, ini buat ngereset settingan default CSS-nya setiap browser, karena setiap browser itu punya default CSS berbeda-beda, dan sudah sedemikian rupa dibikin supaya dia high performance ya, gampang di load, cepat di load, dan positioningnya itu sudah best practice ya, dengan cara si browser render si HTML-nya. Nah, ini buat inilah professional use case ya, dan dia juga udah handle kayak icons ya, 5 icons, ini semua dari sini ya, iconsnya harus ukuran berapa, nah ini semua dari sini ya. Nah, tapi kita akan pakai yang sudah di-render aja sama si PyCharm ya. Nah, ini doc.html, ini kalau saya tidak lupa ya, ini tuh untuk ngasih tahu supaya browser kalau misalnya HTML version yang kita pakai itu adalah version 5. Oke. Pakainya gimana? Doc.type HTML. Nah, kalau mau pakai version bukan version 5, version 4 gitu ya, itu beda caranya. Nah, kalau kita nggak taruh si doc.type HTML itu gimana ya, tetap bisa ke-load gitu ya, nggak masalah, tapi nanti browser masuk ke dalam sebuah mode namanya guessing mode, nggak akan kerasa sih sama mata, tapi guessing mode itu dia akan coba nerka-nerka ini HTML file kita itu versi berapa, dilihat dari elemen-elemen yang kita pakai. Nah, kemudian ada tag
HTML ya, ini kayak buat nandain kalau kita mulai code di HTML dengan language-nya adalah English ya, EN. Ini to code language ya, EN. Kalau Indonesia ID. Oke. Kemudian ada block level element. Oh, masih ingat ya. Head namanya. Head ini kayak kalau kayak nulis surat ini kayak kepala surat ya. Ada alamat, tujuan gitu ya. Nah, ini kurang lebih di dalam head ini adalah semua informasi yang dibutuhkan sama browser dan tidak akan terlihat di browser ya. Jadi cuman untuk browsernya aja. Oke. Dan ini kita akan masukin meta charset UTF-8 ya. Ini encodingnya pakai UTF ya, ASCII encodingnya. Jadi kalian kalau mau taruh huruf Jepang, huruf Latin, Unicode apapun itu sudah bisa kerender ya pakai UTF-8. Ini udah include semua karakter yang ada sekarang. Title ini penting ya teman-teman. Satu, selain dia bakal muncul di tab dan di di bar browser, dan ini juga penting untuk SEO ya, search engine optimization, karena kalau crawlernya search engine itu dia lihat salah satu ini ya, field yang dicek untuk relevansinya itu adalah si title ini. Oke, title. Nah, nanti kita akan tulis isinya di dalam body ya. Oke, kita akan mulai. Kita akan lihat websitenya John Kleinberg ini. Oke, kita akan tulis nama kita di sini ya. Nah, kita ganti dulu titlenya, kasih nama aja Steve's Profile. Oke. Terus kita akan bikin header ya, header level 1. Steve, nama saya aja ya, Steve and Learn. Oke, keren. Nah, ini bisa kita preview ya. Nah, ini kita bisa preview nih. Pakai yang built-in browser aja. Voila. Nah, ini Steve and Learn. Ya, ini pakai default styling ya. Default font, default size. Tapi buat hari ini itu cukup ya. Nah, next kita ada ini ya. Semacam apa ini ya? Semacam deskripsi singkat gitu ya. Brief description tentang diri saya. Pakai paragraf aja. Pakai tag paragraf. Owner of. Gaya ya. Ya udah, owner of Steve Learning Note YouTube channel. Widih, gaya ya. Oke. Nah, kita mau pakai emphasize ya, teman-teman. Nah, bukan yang ini, tapi yang ini. Nah, ini ada website ya, saya baru nemu nih. Dikasih tahu sama Angela ya. Angela itu yang punya tutorial ini ya, teman-teman. Online course ini. Namanya devdocs.io ya. Devdocs.io isinya ini kumpulan berbagai macam dokumen di berbagai macam language. Ya, keren banget. Lihat ada CSS, DOM ya. DOM ini apa, object model ya, D-nya lupa saya. HTTP, JavaScript, Angular ya, C++, Golang juga ada, Python juga udah pasti ada ya. Nah, kita masuk aja ke HTML, kita pakai atau kita buka yang elements, kita cari EM ya. EM mana ya? EM. Loading dulu ya. Oke. EM. Mana nih? Usage notes ya. DEM, tulisan terlalu kecil buat kalian, saya besarkan ya. Kebaca nggak ya? DEM element is for words that have a stressed emphasis compared to surrounding text, which is often limited to a word or words.
of a sentence and affect the meaning of the sentence itself. Jadi kalau kalian punya satu sentence, ada word yang kalian pengen tekankan, di stress, emphasize-nya gitu ya. Nah ini kita bisa pakai tag em. Nah bedanya apa sama i ya, italic. Oke, i itu kalau saya tidak salah dia cuman untuk ini ada penjelasannya. Elemen yang represent text that is set off from normal prose such as foreign word ya. Kalau kita mau pakai foreign word, fictional character thoughts, text refer ke suatu word yang represent semantic meaning ya, atau biasanya untuk technical terms juga pakai i ya. Nah, di kasus kita akan pakai em. Saya akan emphasize di bagian Steve's learning note-nya. Oke. Oh enggak, saya akan emphasize. Ya udah nggak apa-apa, sini aja. YouTube channel. Mungkin. Owner of. Atau semua ya. Semuanya deh. Hihi. Oke. Kemudian kita akan implement lagi sebuah atribut ya, atau elements, bukan atribut ya, elements, namanya strong ya, show more, PQRS, show more, strong. Nah ini dia strong ya. Apa pakai strong? Is for content that is of strong importance ya, buat konten yang importance, yang ada great seriousness or urgency-nya, such as warning ya. Nah bedanya apa sama B ya, biasanya kan kita pakai B ya atau bold. Oke, ini bedanya apa nih? Not exactly ya, strong element is for content that is greater importance. Kalau B itu hanya untuk draw attention to text without indicating that it's more important. Oke. Nah, saya pengen pakai strong karena buat saya ini bukan hanya untuk pay attention aja, draw attention ke sini, menarik perhatian, tapi memang penting. Bahkan yang paling penting. Nah, kalau kalian lihat di review sebelah kanan ini ya teman-teman. Aduh, ini kecil banget ya. Oh, ini kayak nggak bisa digedein ya. Nah, kurang lebih ya hasilnya seperti ini. Owner of Steve's Learning Note YouTube channel. Kalau dari tampilan ini tidak akan berbeda ya. Kita pakai I atau pakai B karena kita belum apply stylingnya. Tapi kalau kalian nanti belajar ya tentang yang namanya semantik HTML, kalau nggak salah namanya semantik HTML, tentang bagaimana masing-masing elemen ini punya peran penting dalam hal, aku lupa sih, kalau nggak salah untuk search engine ya, atau mungkin ada teknologi lain yang mementingkan definisi dari HTML-nya ya. Aku agak-agak lupa ya guys, maaf ya, udah kurang lebih 3 tahun lalu saya tidak pegang ini, tapi ya kurang lebih sudah bisa ya. Lanjut ya teman-teman. Nah, kita akan bikin di bawahnya ini. Nah, di bawahnya ini ada kayak semacam ya mungkin kayak I am professor at Cornell University ya. Kita akan bikin juga pakai paragraf ya. I am software engineer and educator and K-pop lover ya. Wow. Siapa kalian yang suka K-pop? Ngaku aja. Oke, teman-teman. Habis dari sini kita akan bikin garis lurus ya. Pakai horizontal line HR. Oke, HR ini dia tidak punya pasangan ya. Kalau ini kan dia punya pasangan, pembuka penutup. Nah, ini dia tidak punya pasangan.
Untuk tag yang single itu bisa ditulis kayak gini aja atau pakai backslash untuk menandakan ini tuh tidak punya penutup ya. Oke, kita akan isi books and teaching ya. Kita akan pakai H2. Saya akan pakai teaching aja ya karena saya belum pernah nulis buku teaching. Kita akan pakai list ya, yaitu unordered list. Unordered list itu UL. Untuk list elemennya itu pakai LI ya. LI. Nah, kita tulis di sini misalnya teaching ya, Python gitu ya. Python bootcamp. Oke, terus saya juga punya playlist algorithm. Oke, saya juga punya playlist golang ya, golang apa ya nama playlistnya, bentar ya, saya lupa teman-teman nama playlist saya. Kalau nggak salah golang, bentar ya. Oke, your channel. Oke, matiin dulu. Oke. Nah, ini kita punya playlist. Ini ada golang. Go diagnostik. Golang di diagnostics. Oke, keren. Kemudian kita akan, ya kayaknya udah sih. Kayaknya cukup. Ya, cukup lah ya. Nah, sekarang kita akan bikin link ya, hyperlink ya. Jadi nanti ini ya teman-teman, kita akan bikin link. Nggak bisa gitu ya. Ups. Tidak bisa seperti itu. Dulu kalau nggak salah di Visual Code bisa ya. Nah, kita akan bikin link pakai tag A ya, anchor, href. Jadi kita akan link ke playlist kita ya teman-teman. Kita copy link. Oke. Boom. Oke. Oke, kayak gitu ya. Jadi kalau diklik Python Bootcamp-nya nanti dia akan masuk ke sini ya. Terus kita ada ini juga, Go Diagnostic. Kita bikin lagi di sini, href, boom ya. Ditutup dan ditutup di sini ya. Algorithm playlistnya belum saya bikinin ya. Ya udah, kita copy aja ke videonya ya. Karena baru satu juga sih sekarang. Hehe. Oke, kita copy di sini. Oke, ditutupnya di sini ya. Oke, keren. Nah, jadi kalau ini diklik ya teman-teman, ini akan redirect ke YouTube channel saya. Oke, next yang terakhir mungkin kita akan bikin HR lagi. Kita akan bikin contact me ya. Nah, kita akan bikin hyperlink lagi, tapi bukan ke eksternal URL di luar website kita, tapi ke website kita sendiri ya. Jadi kita akan bikin yang namanya contact.html. Oke. Nah, kayak gini. Kita akan bikin HTML file. Bukan yang ini ya. Kita akan bikin HTML file namanya contact. Oke, kita akan bikin di sini contact me ya. Kita akan bikin H1
Di sini context div. Terus kita pakai paragraf aja ya. Email steve at cool.com ya. Oke. Phone. Oke. Nah, ini kalau diklik ya contact me, set. Nah, dia akan masuk ke halaman contact me ya, teman-teman. Nah, ini sebenarnya bisa diimprove lagi nih, karena kita bisa bikin anchor link yang kalau diklik itu langsung akan buka aplikasi email kita untuk mengirimkan email. Ya, silakan kalian bisa googling sendiri. Dan yang phone juga bisa ya. Jadi kalau dia phone number, kita bikin anchor link yang kalau kita klik dia bisa langsung telepon nomornya. Keren. Sama ada juga semantic HTML kalau nggak salah yang dia bisa convert. Pokoknya ada tag-tag HTML gitu yang dia bisa convert ini semua dimasukin ke contact applications. Jadi kalau kita punya contact application di handphone, dia bisa ekstrak datanya berdasarkan semantic HTML langsung di save ke contact applications ya. Nah, itu salah satu pentingnya ya kita punya semantic HTML. Nah, tapi kita nggak akan terapin di sini ya. Nah, terakhir kita akan ini kok nggak bisa back ya. Terakhir kita akan tampilin image ya, image. Caranya kita taruh aja di atas H1. Oke. Kita cari dulu ya image-nya, kita pakai logo ini aja ya. Kita klik aja copy image address. Nah, caranya pakai tag img src ya. Nah, ini adalah link ke lokasi image-nya. Oke. Nah, kalau kasus ini kita download dari YouTube ya, atau kalian bisa taruh juga di folder di server kalian, atau bagusnya pakai CDN ya teman-teman. Pakai CDN, kalian upload di CDN gambarnya. Karena CDN itu biasanya mereka punya fitur untuk bisa kompres dan deliver image-nya dalam ukuran yang paling efisien untuk web. Ya. Nah, kasus kita sekarang pakai image src. Nah, kalau image itu biasanya ada atribut namanya alt. Nah, ini kita isi aja Steve Learning Note logo. Buat apa? alt ini alternate ya, atau alternatif. Jadi kalau image-nya broken, nggak bisa keload somehow, teks ini akan gantiin. Ya, jadi at least orang yang ngelihat itu bisa punya gambaran ini tuh gambar apa sih yang broken. Atau kalau kita ngomongin accessibility, ya untuk orang-orang yang punya keterbatasan akses, misalnya contohnya untuk mereka yang browsing itu pakai software reader ya, jadi ngebacain websitenya karena mereka nggak bisa lihat. Nah, kalau gambar kan nggak bisa diceritain ya gimana caranya gitu dibaca. Nah, si software itu baca dari alt atributnya gitu. Ya, kurang lebih untuk hari ke-41 cukup sekian dulu. Ya, ini sangat basic HTML sekali. Lumayan, jadi nostalgia juga. Udah 3 tahun lebih tidak berurusan dengan HTML, CSS. Dan di hari 42 nanti kita akan masih HTML ya kalau saya lihat, tapi akan lebih advance harusnya. Ya, lebih advance ya, dia masuk ke level yang intermediate HTML. Baru setelah itu kita akan masuk ke cascading style sheet ya, atau CSS. Oke teman-teman, sekian dulu konten kita atau video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian.
Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran lainnya. Sampai jumpa.